Keputusan Komisi Informasi Pusat atau KIP mengabulkan permohonan Kontras untuk membuka dokumen tim pencari fakta ke publik mengangkat kembali kasus Munir. 12 tahun kematian aktivis HAM Munir masih meninggalkan tanda tanya. Mantan koordinator Kontras ini meninggal dunia 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda dari Singapura menuju Amsterdam, Belanda. Persidangan kasus kematian Munir sudah digelar. Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda, divonis 20 tahun penjara. Pemerintah di era Presiden SBY juga membentuk tim pencari fakta kasus Munir. Hasil tim sudah diserahkan kembali ke istana. Belasan tahun lewat, kematian Munir kembali menjadi sorotan. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan agar dokumen tim pencari fakta dibuka ke publik. Kontras menilai pengadilan atas kasus kematian Munir masih sumir, belum menyentuh aktor intelektual yang diduga mendalangi. Mungkinkah kasus Munir dibuka kembali? Bab baru kasus Munir, itulah topik The Headlines kali ini. Sudah bersama kita Usman Hamid, mantan sekretaris tim pencari fakta kasus kematian Munir, Taufik Basari, politisi dari Partai Nasdem, dan Hadipura Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo, serta Al-Araf, direktur Imparsial. Selamat datang Bapak-Bapak. Ini kemenangan Kontras di Komisi Informasi Publik, apa artinya bagi Anda sebagai mantan? Artinya para aktivis memang memiliki kreativitas. Dan langkah ini adalah langkah yang kreatif untuk meminta kembali tanggung jawab negara yang belum selesai di dalam menuntaskan atau mengusut aktor intelektual di balik pembunuhan Munir. Nah, kemudian masalah yang timbul adalah dokumen aslinya hilang. Dokumen itu sebenarnya jelas telah diserahkan kepada Presiden. Dan saya kira banyak sekali mantan pejabat pemerintah saat itu, Jaksa Agung atau mungkin Sekretaris Kabinet yang juga beberapa hari lalu kita saksikan di Cikeas menjelaskan bahwa memang mereka pernah menerima laporan tersebut. Dan memang tim pencari fakta menyerahkan laporan kepada Presiden selaku pemberi mandat. Tentu saja sebagai Presiden ia didampingi oleh para pejabat tinggi pemerintahan saat itu. Mulai dari Menko Polhukam, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, sampai dengan Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara. Dengan demikian sulit untuk meyakini atau mempercayai bahwa laporan itu betul-betul hilang di dalam Kementerian Sekretaris Negara. Menurut Anda dokumen sepenting itu tidak masuk akal kalau tidak hilang? Masuk akal. Bahkan mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mengatakan harus ada. Dokumen itu harus ada. Gitu. Nah, saya kira sekarang, kalaupun misalnya Kementerian Sekretaris Negara tetap bersikeras untuk menyatakan dokumen itu tidak ada, sebaiknya diperiksa siapa yang paling bertanggung jawab pada tanggal penyerahan itu dilakukan. Dari situ bisa ditelusuri dan diajukan saja bukti-bukti bahwa Kementerian Sekretaris Negara misalnya pernah menelusuri pejabat yang bersangkutan di hari penyerahan laporan, dan juga terus menelusuri siapa saja yang memang bertugas untuk mengarsipkan laporan tersebut. Pada titik itulah saya kira kalau dijelaskan secara meyakinkan dengan bukti-bukti, Komisi Informasi Pusat pasti akan menerima penjelasan Kemensesnek. Tapi sampai putusan itu dibacakan oleh KIP merasa dokumen itu tetap ada dan wajib diumumkan oleh pemerintah. Ya, Bung Taufik, sudah adakah langkah atau desakan kepada pemerintah untuk kemudian mencoba menelusuri di mana dokumen asli kasus Munir? Nah, memang yang jadi masalah adalah terkait dengan dokumen yang harus diumumkan tersebut yang ternyata menurut Sekretariat Negara itu tidak mereka kuasai. Dan ini sudah disampaikan sejak persidangan di KIP itu berjalan. Nah, kalau saya melihatnya ada momentum juga yang hilang ketika Presiden yang lalu, Pak SBY, memberikan penjelasannya kepada publik. Tentu kita harapkan penjelasan itu sampai kepada penjelasan yang detail mengenai ketika Presiden menerima dokumen tersebut, ada siapa saja yang tadi disampaikan oleh Usman, kemudian dari tangan ke tangan pindahnya kemana dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Tapi yang ada adalah penjelasan mengenai apa yang dilakukan oleh Presiden SBY, dan kesimpulannya malah SBY sendiri tidak mengetahui di mana dokumen tersebut dan punya salinannya. Nah, sekarang menurut saya kalau kita mau melangkah ke depan, kalau saya menyarankan pemerintah jikapun belum berhasil menemukan dokumen yang asli atau sedang berupaya untuk mencari dokumen tersebut, setidaknya bisa melakukan satu klarifikasi
terhadap salinan yang diberikan kepada pemerintah. Apakah salinan itu otentik Apakah sama salinan itu dengan otentik, aslinya? isinya benar, persis sama, tidak ada perubahan sama sekali. Artinya dan itu yang diumumkan. tidak halangan sebetulnya dokumen asli belum ditemukan, masih bisa dilakukan secara paralel ini ya? Ya walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa akan bisa timbul masalah di kemudian hari. Tapi saya pikir yang kita butuhkan adalah kepastian-kepastian. Kalau kemudian ini terus bergantung, kemudian problemnya hanya berkutat di persoalan di mana dokumennya, ya kita akan berkutat di situ saja. Pemerintah menyatakan tidak menguasai dokumen, sementara pemerintahan yang lalu juga mengatakan hal yang sama, dan belum ada titik temu untuk bagaimana menelusuri yang paling efektif dan efisien. Ya kita coba dahului saja dengan mengumumkan salinan tersebut sepanjang salinan itu diklarifikasi oleh pihak-pihak yang kompeten bahwa itu asli, benar dan sama isinya dengan yang asli. Oke, Bung Araf, bagaimana kemudian mengukur otentisitas dokumen salinan ini bahwa akan sama dan otentik dengan aslinya? Ya, saya rasa begini. Pertama, dokumen yang sudah diserahkan pada masa SBY tersebut sebenarnya kan memiliki salinan yang kemudian juga digunakan oleh Kejaksaan Agung serta institusi kepolisian. Karena dokumen TPF itu adalah bagian dari dasar untuk melakukan satu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan kepolisian. Dan atas dasar itu tentu institusi kepolisian ataupun Kejaksaan Agung pasti memiliki dokumen resmi yang sudah diserahkan oleh TPF tersebut. Karena kan Presiden pasti tidak hanya menyerahkan ke Sekretaris Negara, tapi juga Sekretaris Negara pasti akan menyerahkan itu kepada institusi Kejaksaan Agung dan kepolisian. Oleh karena tapi itu kan saya saat yakin ini sebenarnya posisinya dokumen aslinya belum diketahui di mana. Verifikasi pertama tentu akan lebih tepat jika verifikasi itu dilakukan oleh negara itu sendiri. Tinggal dicek saja ke kejaksaan dan ke institusi kepolisian. Ditelusuri kronologisnya, iya, siapa memberikan kepada siapa. Itu bisa, dan bisa juga dipertanyakan kepolisian dan kejaksaan bahwa ini memang dokumen yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk proses penyidikan. Begini loh, kalau dompet hilang di dalam rumah kita, maka kita mencari di dalam rumah kita. Nah, kalau sebuah dokumen negara hilang oleh negara, maka yang harus cari di dalam negara itu sendiri, jangan cari-cari keluar. Carilah di kejaksaan, cari di kepolisian, dan saya yakin itu ada di situ. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah dokumen TPF itu hanyalah salah satu dari bukti untuk menindaklanjuti proses penyelidikan kasus Munir. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebenarnya pemerintahan Jokowi bisa menggunakan fakta-fakta lain untuk mengambil langkah dalam jangka pendek ini dalam menyelesaikan kasus Munir sambil secara bersamaan mencari dokumen yang resmi tersebut. Oke, berarti Anda sepakat dengan Bung Taufik ya bahwa ini bisa dilakukan secara paralel ya? Secara paralel harus dilakukan secara paralel. Jangan sampai ada satu pengandaian bahwa karena dokumen resmi ini seolah-olah hilang, kemudian pemerintah tidak bisa mengambil langkah untuk penyelesaian kasus Munir. Itu nggak boleh, itu salah dan keliru. Karena sebenarnya pemerintah bisa menggunakan fakta-fakta proses persidangan dalam kasus Polikarpus, proses persidangan dalam kasus-kasus persidangan kasus Munir lainnya untuk menjadi novum baru di dalam melakukan langkah nyata penyelesaian kasus Munir. Misalkan untuk satu langkah nyata adalah Presiden bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan PK terhadap kasus Murdi yang belum dilakukan pada masa pemerintahan SBY. Itu salah satu. Itu salah satu. Jokowi bisa melakukan itu, perintahkan kepada Jaksa Agung. Oke, Bung Arif, majalah Tempo pekan depan ini akan mengangkat topik utama mengenai kasus Munir. Sejauh ini investigasi apa yang didapat oleh Tempo? Saya kira begini ya, diskusi tentang hilangnya dokumen itu tentu penting ya, untuk penting bagaimana sebuah dokumen penting itu bisa hilang, itu satu hal. Tapi ada hal lain yang lebih penting yang harusnya menjadi concern pemerintahan Jokowi, yakni mengungkap kasus Munir. Jadi jangan itu goalnya saya ya. kira iya, jadi jangan terjebak pada ada di mana dokumen ini, tapi apa yang bisa kita lakukan? Saya sepakat dengan teman-teman Araf tadi mengatakan bahwa ingat dalam kasus Muhdi, polisi dan dengan TPF sebelumnya memiliki bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung lain yang sebetulnya bisa digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Muhdi, karena disitulah pintu masuknya. Apa misalnya pemeriksaan polisi terhadap seorang agen BIN di pemeriksaannya dilakukan di Malaysia yang namanya Budi Santoso. Budi Santoso sudah pernah kita tulis juga di Tempo mengatakan bahwa memang betul ada upaya pembunuhan itu dan itu dilaksanakan secara sistematis dengan segala bukti-buktinya. Ingat bahwa dalam pengadilan kasus Munir sebelumnya pengadilan pernah menghadirkan seorang agen BIN yang namanya Raden Muhammad Fatwa
Fatma Anwar atau Ucok alias Ucok. Dia secara tegas mengatakan bahwa memang ada upaya itu. Saya adalah bagian dari operasi itu, tapi jauh sebelum peracunan. Jadi dia melakukan dengan cara menabrak Munir dengan kendaraan dan memakai dukun santet. Jadi ada sebuah skenario besar yang saya kira sudah cukup benderang. Nah, persoalannya adalah bagaimana ini diteruskan dan pintu masuk apa yang mau dipakai. Jadi saya sependapat tuh dengan teman-teman Kontras dan lain-lain yang mengatakan bahwa pintu masuknya adalah ajukan PK. Karena begitu Muhdi dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung, jaksa selesai, menganggap itu semua sudah selesai. Dan Presiden SBY mengatakan bahwa kami sudah berkontribusi gitu. Buat saya sebelum ini semua terungkap, kontribusi itu baru sebagian. Jadi harus ada upaya yang serius berikutnya. Saya kira yang paling jelas adalah kalau Jokowi mau membuat sebuah tim baru, semacam TPF baru dengan anggota-anggota yang baru, yang lama juga bisa direkrut kembali supaya ada kontinuitas, sehingga ada legitimasi kepada publik, kepada keluarga Munir bahwa ada keseriusan. Jangan dibiarkan. Oke, usulannya adalah pembentukan tim pencari fakta baru dan kemudian membuka ruang untuk peninjauan kembali. Kita akan membahas dua subtopik itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena The Headlines kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.